sejak kita sebutkan sedikit setelah zaman Nabi Sulaiman, hidup mereka Bani Israel selalu ditindas. Kehidupan Bani Israel setelah hilang Raja Sulaiman, setelah meninggalnya Raja Sulaiman, kehidupan mereka selalu ditindas hingga perang dunia kedua kemarin. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di mana-mana, di Inggris, di Italia, di Rusia, dan terakhir di mana Pak? Di Jerman ya. Ya, betapa banyak etnis Yahudi ini benar-benar sangat-sangat hina di Eropa. Ya, hingga akhirnya ya kita akan sebutkan di sini. Mulai dari zaman Nabi hancurnya ataupun runtuhnya Nabi Sulaiman, ya, kerajaan Nabi Sulaiman, hingga perang dunia kedua kemarin, kaum Yahudi itu di mana-mana selalu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampailah di fase yang terakhir, ya, kita akan loncat bahwasanya di suatu ketika pada tahun Pada tahun 1616 Masehi, ya, mulai dari tahun itu setelahnya, ini mulai ada pergerakan dari kaum Yahudi. Mereka mendirikan pergerakan Zionis. Mereka ingin memulai pergerakan Zionis. Nah, setelah Anda baca, pergerakan Zionis inilah pergerakan yang bertujuan untuk membentuk sebuah negara. Ya, setelah beberapa lama kehidupan mereka, ya, dari zaman ke zaman selalu ditindas oleh berbagai, ya, manusia, ya, karena kita tidak kenal latar belakang agama atau apapun. Dari zaman dahulu mereka tertindas, maka pada zaman ini mereka ingin membentuk sebuah kekuatan. Ya, dan pada tahun 1882 Masehi, ya, mereka selalu mencoba untuk meminta agar diberikan tanah, ya. Mereka mulai gencar melakukan apapun, mulai dari meminta izin kepada konsul Utsmani ketika itu yang ada di Rusia. Nah, kemudian mereka juga ketika itu sempat ditolak oleh Sultan Abdul Hamid yang ada di Turki. Nah, pada zaman itu masih pada zaman Turki Utsmani, kerajaan Islam masih kuat, sehingga ya ketika itu Turki Utsmani bisa dibilang sebagai salah satu kerajaan adidaya yang punya pengaruh besar di dunia. Sehingga dalam cerita ini disebutkan bahwasanya mereka kaum Yahudi ketika hendak ingin tinggal di Palestina, ketika mereka ingin berkumpul di Palestina, mereka meminta izin kepada Sultan Abdul Hamid yang di Turki. Nah, permintaan tersebut ditolak oleh beliau. Nah, karena mereka tidak berhenti sampai di sana, ya, mereka mencoba di berbagai lini, mulai masuk di lini agama, di lini politik, ya, dan di lini berita juga. Adapun di dalam agama, sampai ada salah seorang dari mereka yang berhasil menjadi paus di Vatikan. Ya. Nah, ketika ada seorang dari Yahudi ini menjadi paus di Vatikan, ya, Vatikan itu pusat negara Italia, ya. Ya, itu ada di Italia, tapi itu pusat, ya, kalau Islam itu kayak Mekahnya lah, kayak Saudinya gitu. Pusat Kristennya di Vatikan. Nah, sampai ada saking hebatnya mereka membuat skenario sehingga ada utusan mereka yang bisa menjadi paus di Vatikan. Nah, mulailah dari sana karena mereka punya kekuasaan, ya, pada tahun 1963 mereka membuat keputusan bahwasanya orang-orang Yahudi itu tidak bersalah dan tidak berdosa. Ya, mereka, ya, di sanalah dilakukan, ya, pembelaan terhadap Yahudi. Nah, kemudian pada tahun 1965 juga, ya, mereka mengadakan kongres, ya, ini disebutkan di mana, ya, tidak disebutkan di sini, ya, masih berangkat dari Vatikan ini. Nah, kemudian di tahun berikutnya pada tahun 1896, mungkin ada kesalahan tahun di sini. Pada tahun 1896 dan tahun 1897, nah, mulailah di sana ada kongres besar di negara Swiss yang dihadiri oleh pembesar Yahudi dan tokoh alim ulama mereka. Nah, ketika itu, ya, mereka sudah mulai kuat. Nah, kemudian pada tahun 1901 Masehi,
Nah, mereka mengumpulkan uang ya untuk membeli tanah di Palestina. Ingin membeli tanah di Palestina dan mencoba menyogok Sultan Abdul Hamid yang berada di Turki ketika itu, ya, agar mereka bisa tetap diizinkan membeli tanah di Palestina. Akan tapi mereka masih belum berakhir. Nah, mereka tahu bahwasanya di antara yang menghalangi misi mereka adalah Kesultanan Turki ini. Turki Utsmani, yaitu pada pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Nah, maka di sanalah mereka mengadakan, ya, membuat pergerakan, memunculkan pemberontakan dan pelengseran terhadap Sultan Abdul Hamid ini. Sehingga berhasil, ya, ketika itu berhasil, maka turunlah Sultan Abdul Hamid dan naiklah seorang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Ini terkenal, ya, terkenal. Nah, dialah yang mengubah, ya, dari sanalah, ya, ketika turunnya Sultan Abdul Hamid, hancurlah Khalifah Utsmaniyah dan mulailah kekhalifahan yang baru. Ya, kita tidak sebut dengan kekhalifahan, ya. Mulailah, ya, kesekuleran muncul di Turki, yang mana ketika itu wanita berjilbab itu dilarang, ya, bahasa Arab diubah menjadi bahasa Mesir, kemudian ucapan salam juga diganti dengan, ya, ucapan lain dalam bahasa Turki. Nah, ketika itu Islam benar-benar berantakan di Turki. Nah, pada saat itulah umat Islam di berbagai negara tidak punya kekuatan. Ya, sebagaimana kita rasakan sekarang, umat Islam itu sangat banyak. Akan tetapi banyaknya umat Islam di zaman sekarang seperti buih di lautan. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatannya. Karena memang tidak ada yang memandunya. Nah, ketika Sultan, ya, ketika Khalifah Utsmaniyah itu masih ada, Islam itu masih kuat. Mereka masih patuh mendengar pergerakan dari ataupun instruksi yang diadakan ataupun dikeluarkan dari Khalifah Utsmaniyah. Nah, ketika itu hancur, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, umat Islam yang banyak akan tapi tidak mempunyai kekuatan. Nah, kemudian, pada tahun 1917 Masehi, Menteri Luar Negeri Inggris, ya, ketika itu memberikan izin kepada Yahudi untuk tinggal di Palestina. Nah, sehingga kaum muslimin yang tinggal di Palestina yang imannya lemah ketika itu, ya, tanahnya dibeli oleh orang Yahudi dengan harga mahal, ya, mereka mau. Mereka mau. Nah, karena ketika itu, ya, Yahudi ini sudah punya kekuatan dari segi keuangan, ya. Ini ceritanya juga cukup panjang. Kalau Bapak mungkin searching di Google tentang Rothschild, ya, adanya bank dunia itu besar itu dipegang oleh keluarga Rothschild namanya. Nah, itulah yang memegang bank dunia. Mereka orang-orang kaya yang mendanai pergerakan Zionisme ini. Nah, itu silakan dibaca, menarik juga ceritanya. Pada tahunnya selanjutnya, pada tahun 1947, Amerika, ya, yang mana ini orang-orang mereka juga orang-orang Yahudi mengeluarkan keputusan bahwasanya Palestina dibagi menjadi dua bagian. Nah, sebagian untuk kaum muslimin dan sebagian lain untuk orang-orang Yahudi. Nah, pada tahun 1948 Masehi tegaklah kerajaan Israel di Palestina, ataupun tegaklah, ya, negara Israel di Palestina. Nah, itulah yang menjadi sebab awal adanya Israel di Palestina.